Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Husnul Mutiah, NPM 1820065553. Saya dari mahasiswi Setia Muntai. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pejabat daerah di Kabupaten Balangan, yaitu dengan Bapak Rahmadi Yusni, Esos MAP. Beliau menjabat sebagai Kepala Bapeda, dan saya sekarang berada di depan kantor Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdayanti selaku mahasiswi di salah satu fakultas yaitu Setia Muntai. Dan saya Husnul Mutiah. Pada hari ini kita akan membahas tentang seputar perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan. Saat ini kami bersama narasumber yang merupakan Kepala Bapeda Kabupaten Balangan. Beliau Bapak Rahmadi Yusni. Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Baik, berbicara tentang perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan, bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan di daerah yang sedang berjalan? Terima kasih atas kunjungan mahasiswa Setia Muntai yang hari ini langsung mengunjungi kami di Bapeda Kabupaten Balangan terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan. Pasti dia mengacu pada peraturan Permen 86 dan juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Jadi dimanapun berada, kalau untuk pemerintah itu acuannya adalah undang-undang tersebut. Jadi sama sistemnya, sama mekanismenya, sama tata urutannya. Jadi Kabupaten Balangan juga begitu. Yang membedakan hanya pergantian pemerintahan, berbeda fokus, berbeda prioritas daripada pembangunan itu. Ya, langsung ke pertanyaan yang kedua. Harapan atau keinginan Bapak tentang rencana pembangunan di daerah atau pembangunan pada masa sekarang maupun yang akan datang? Harapan pasti, karena khusus Bapeda ya, khusus di pemerintahan Kabupaten Bapeda ya, merupakan pintu masuk daripada pelaksanaan pembangunan terutama di Kabupaten Balangan. Itu harus dimulai dari perencanaan seluruh kegiatan pemerintah harus masuk di sistem perencanaan. Apalagi dengan Permen tahun 90 tahun 2020 ini, semua sistem perencanaan tidak ada lagi yang keluar daripada perencanaan tersebut. Nah, jadi harapan kami tentu perencanaan kita menjadi lebih baik lagi, lebih terukur hasilnya, dan kemudian juga dapat dievaluasi. Khusus Kabupaten Balangan ini bertepatan dengan Bupati yang baru berusia 104 hari. Saat ini kita sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah 2021-2025, 2006, 5 tahun. Jadi harapan kami tentu apa yang menjadi visi misi Bupati, apa yang menjadi keinginan Bupati di 5 tahun ke depan tertuang di dalam perencanaan ataupun RPJMD Kabupaten Balangan. Dan itu pasti, karena tidak ada yang tidak boleh tidak tertuang. Ya, lanjut. Bagaimana pendapat Bapak dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, baik berupa tantangan maupun gangguan, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha? Kalau pembangunan di Kabupaten Balangan ya, ya alhamdulillah berjalan lancar ya. Kalau hambatan khusus di 2021, di 2022, karena untuk membiayai pembangunan itu memerlukan dana yang besar. Dibanding tahun sebelumnya, dana pembangunan Kabupaten Balangan menurun sekitar 400 miliar. Nah, itu salah satu hambatan. Nah, otomatis pemerintah akan melakukan penghematan dan efisiensian anggaran. Nah, itu hambatannya. Kemudian tantangannya pada saat pelaksanaan pembangunan, ya memang
selalu ada dimanapun ya, baik tantangan eksternal maupun internal. Kalau tantangan internal ya biasanya yang secara teknis itu ketika misalnya mengerjakan proyek di desa ataupun di pelosok mana. Nah, di sana ada tantangan ataupun dari kalau kurang memahami daripada proyek pembangunan tersebut, maka biasanya ada unsur resisten daripada masyarakat itu. Tapi biasanya dengan dikomunikasikan yang baik dia akan jalan. Jadi pada intinya hambatan pembangunan itu pertama eksternal, internal. Eksternal ya seperti katakan tadi, kalau internal di dalam sistem perumahan, kalau hambatan secara luasnya memang saat ini Indonesia mengalami, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia ya, mengalami pandemi COVID-19. Jadi seluruh dana pembangunan yang semestinya dilaksanakan di re-ecofocusing. Re-ecofocusing itu artinya terjadi pergeseran anggaran lebih diprioritaskan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nah, itu yang saat ini dialami oleh khususnya kalau di pemerintah Balangan. Ya, pertanyaan yang keempat, apakah sumber biaya pembangunan di daerah selama ini cukup dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Jadi khusus Kabupaten Balangan ya, lebih dari 60% ketergantungan daripada sumber daya alam. Nah, tentu terkait dengan sumber daya alam ini sangat tergantung daripada situasi dunia, khusus ekspor impor batu bara, karena di Balangan ini khususnya batu bara. Ketika batu bara menurun, dipastikan pendapatan DBH namanya, dana bagi hasil, itu akan turun. Jadi kekurangan dana yang sebagaimana kami sampaikan tadi memang saat ini terjadi pengurangan dana bagi hasil itu kurang lebih 400 miliar selama 3 tahun, hampir 3 tahun ini berkurang. Lalu upaya pemerintah ini salah satunya adalah memang karena Balangan ketergantungan tadi dari DBH ya. Karena DBH ini berapa persen ya? Dari kita tambang itu kan hampir 57, hampir 60%, berarti lebih dari 50% ketergantungan kita. Nah, ketika ini menurun ditambah dengan suasana Covid tadi, tidak ada pilihan lain pemerintah mengefisiensikan anggaran. Saat ini Pak Bupati kan mungkin sudah diketahui bersama, banyak sudah yang dilakukan. Pertama, pengurangan SKPD yang tadinya 43 dikurangi menjadi 33. Ada 10 SKPD yang lebur. Tidak ada lagi dinas itu, tidak ada lagi SKPD itu. Salah satu pengurangannya. Kemudian membelanjakan pembangunan yang betul-betul prioritas, yang sebelumnya mungkin bisa dianggarkan, tapi karena dengan kondisi keuangan yang minim tadi, maka belanja tadi menjadi nomor 4 atau nomor 3, tidak menjadi prioritas utama. Jadi itulah siasat pemerintah, hanya berupa pengurangan itu. Di samping memang kita juga tidak berdiam diri mengupayakan tambahan dana dari sisi internal kita, bagaimana caranya menaikkan PAD. Memang PAD, pendapatan asli daerah ini, kalau kita dinaikkan biasanya bersinggungan dengan pajak. Ketika pajak dinaikkan, maka yang menjerit itu mungkin masyarakat ya. Mungkin dicari sektor-sektor lain oleh Pak Bupati. Ini sektor-sektor yang saat ini sedang dikembangkan adalah sektor pariwisata. Berupaya mengembangkan pariwisata hingga nantinya menjadi pendapatan masyarakat di sekitar. Kalau sektor pariwisata tumbuh, maka banyak faktor-faktor yang mengikutinya. Jadi
orang belanja, mungkin kalau orang yang menginap, sewa kendaraan, nah banyak lah. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Balangan, jangan sampai ketergantungan kepada batu bara. Nah tadi sebagaimana katakan, khusus Balangan pendapatan kita 57, sekian persen, hampir 60% ketergantungan daripada sumber daya alam adalah ini batu bara. Selanjutnya, sektor apa yang patut dibanggakan dari hasil pembangunan yang sudah ada? Kalau bicara sektor apa ya untuk saat ini, karena ini pemerintahan baru 104 hari ini, masih bersifat merencanakan program prioritas sektornya. Salah satunya tadi yang kita sebut pariwisata, mendirikan istana anak yatim, membuat jalan kembar, memperbaiki jembatan. Jadi kalau saat ini yang dibanggakan khusus pemerintahan yang ini, karena usianya baru 100 hari, memang belum terlihat ya. Tetapi tanda-tanda keberhasilan, tanda-tanda proyek-proyek pembangunan yang dapat dibanggakan itu sudah nampak terlihat. Mengingat khusus Bapeda, sistem perencanaan di Bapeda di kita, seluruh kegiatan SKPD itu harus masuk sudah di RKPD namanya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, kita sudah merancang visi misi itu selama 1 tahun melalui Renstra dan selama 5 tahun melalui RPJMD. Jadi insya Allah banyak yang bisa dibanggakan terhadap Kabupaten Balangan. Sebelum ditutup nih Pak, apakah ada lagi yang ingin Bapak tambahkan? Ya, kalau terkait pembangunan ataupun sikap masyarakat untuk saat ini, pertama sebagaimana disampaikan Pak Bupati, saat ini kita berhemat untuk mengabdi. Maksudnya berhemat untuk mengabdi itu dengan situasi keuangan daerah yang sedang menurun, yang sedang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, maka akan terjadi penghematan anggaran. Terjadi fokus kegiatan di setiap SKPD yang bergeser misalnya harus betul-betul yang dibelanjakan itu benar-benar prioritas. Artinya harapan kami sih seluruh pelaksana pembangunan dalam hal ini birokratnya dapat memaklumi terhadap keadaan ini, karena dampak dari efisiensi itu ya pelaksana pembangunan tadi. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi tentang perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan. Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu. Kami selaku pewawancara juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kehilapan dalam wawancara kali ini. Dan sebelum kami tutup, tidak lupa kami mengingatkan patuhi protokol kesehatan, terlebih di era pandemi COVID-19 ini. Terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.